Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 31 ayat 6. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat dikasih Tuhan, ya ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel yang berjalan di dalam tuntunan Musa ya, dan Yosua. Ya, ini orang yang mewarisi, artinya yang meneruskan mandat itu. Ya, Yosua ini dipersiapkan sesungguhnya oleh Musa untuk menjadi penerusnya. Tetapi dalam perjalanannya ya ada hal-hal yang tentunya menghadapi realita, kenyataan yang tidak mudah. Ya, musuh-musuh yang begitu kuat dan besar. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Ya, mereka berarti jumlahnya lebih dari satu. Dalam kehidupan kita pun demikian, sesungguhnya kita pun seringkali seperti yang dialami bangsa Israel, diizinkan Tuhan juga untuk berjalan di padang gurun dalam kondisi yang mungkin kita tidak mengerti arah, kita tidak tahu mesti bagaimana, masalah, pergumulan, ya datang silih berganti dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita ini ya tidak disukai orang, ada orang yang benci dengan kita dan sebagainya. Apapun itu, ya selama engkau dalam Tuhan, selama engkau yakin akan penyertaan Tuhan, maka jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, jangan takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu yang berjalan menyertai engkau. Ini luar biasa. Tuhan menyertai, dalam penyertaannya dijelaskan bahwa Ia tidak akan membiarkan engkau. Ya, tidak akan membiarkan engkau berjuang sendiri, tidak akan membiarkan engkau dalam pergumulan sendiri. Kadang kita merasa tidak ada yang peduli dengan hidup kita. Kadang kita merasa bahwa kita ini sendirian, tidak ada yang mau tahu. Bahkan dalam kesusahan, kesedihan kita, gak ada orang yang membantu kita. Tetapi jangan salah, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri berjuang, tetapi Dia yang berperkara menolong engkau. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Dia selalu bersama-sama. Jadi tidak akan berjalan sendirian,
tetapi ada Tuhan yang bersama kita. Bukan hanya berjalan bersama kita. Dia Tuhan yang tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau sudah demikian, makanya firman Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Ya, alasannya ada karena Tuhan, Dia menyertai kita. Kalau kita berjalan sendiri menghadap kenyataan hidup yang berat, ya banyak alasan untuk orang jadi lemah. Banyak alasan orang tidak menjadi kuat. Banyak alasan orang menjadi takut. Banyak orang akhirnya ya boleh lari dari kenyataan. Bisa lari dari kenyataan. Kenapa? Karena dia merasa sendiri. Karena tidak ada yang menolong dia. Tetapi kalau Tuhan Allah, Dia yang menyertai kita, seharusnya tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Tidak ada alasan untuk kita khawatir. Sebab Dia yang menyertai kita tidak akan membiarkan kita sendirian berjuang. Dia yang menyertai kita, Dia pasti juga yang akan turut berperkara menolong kita. Bahkan Dia pun mendampingi, menyertai setiap langkah kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, kalau Dia tidak meninggalkan kita, artinya kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Karena itu saat menghadapi masalah apapun, selalu berserulah kepadanya. Dia bersama kita. Dia Immanuel. Dia menyertai kita. Jadi ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Saat kita berseru berdoa kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan mendengar setiap seruan itu. Ya, Dia tidak jauh dari kita. Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Engkau yang sedang berjuang, engkau sedang bergumul, engkau sedang dalam masalah, kesulitan, sakit, atau masalah apapun yang engkau hadapi hari ini, jangan takut, jangan gemetar. Ingat, ada Tuhan bersamamu, pasti ada jalan keluar. Selama ada Tuhan bersama dengan kita, pasti ada pertolongannya, pasti ada jalan keluar, pasti kita diberi kekuatan, pasti kita akan dibantu, bahkan kita akan dituntunnya, disertainya, sehingga kita tidak pernah sendirian. Dan kita pasti bisa, kita pasti kuat, kita pasti berkemenangan, kita pasti bisa mengatasi sesulit apapun, sebesar apapun. Ingatlah akan Tuhan yang begitu setia menyertai hidupmu. Jangan biarkan pikiranmu mengendalikan engkau dengan ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang lain. Tetapi pandang Tuhan dengan iman. Ada Tuhan yang menyertai. Aku bisa. Ada Tuhan yang menolong kita. Kita pasti bisa. Dan kita pasti bisa berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan takut dan gemetar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau yang menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami berjuang sendirian menghadapi masalah hidup ini. Bahkan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau turut berperkara, bahkan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuntun kami senantiasa. Dan kami mau menetapkan hati, memantapkan hati untuk tetap kuat, untuk teguh, untuk tidak takut dan gemetar menghadapi apapun. Selama Engkau bersama kami, kami pasti bisa dan kami pasti berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap kuat, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.